Selamat pagi Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Sri Kandi Yuliadi. Di video kali ini saya akan mempresentasikan manajemen operasi internasional. Strategi global versus strategi multidomestik. Karakteristik tekanan efisien biaya rendah. Secara strategi global sangat tinggi. Tujuannya adalah mencapai skala ekonomi maksimum melalui standarisasi produk dan pemutusan proses operasional di lokasi yang paling efisien. Sedangkan strategi multidomestik rendah tekanan biaya kurang diprioritaskan dibanding penyesuaian pasar. Dari tekanan responsivitas lokal sangat rendah, produk dan operasi distandarisasi secara maksimal di seluruh pasar, mengabaikan perbedaan preferensi lokal untuk mencapai biaya rendah. Sedangkan strategi multidomestik sangat tinggi, fokusnya adalah menyesuaikan kustomisasi produk, proses, dan pemasaran untuk memenuhi preferensi spesifik di setiap pasar domestik. Struktur operasional inti Strat- secara strategi global terpusat, sedangkan multidomestik terdesentralisasi. Anak perusahaan beroperasi secara independen di tiap negara. CSR versus CSV. Secara pendekatan, perbedaan mendasar. CSR, Corporate Social Responsibility, fokus pada pematuhan, filantropi, dan berbuat baik sebagai respon terhadap tekanan eksternal atau kewajiban moral, sering dianggap sebagai biaya cost center yang terpisah dari strategi bisnis inti. Sedangkan CSV, Creating Share Value, fokus pada mengidentifikasi dan memperluas hubungan antara kemajuan masyarakat dan kinerja bisnis. Menciptakan nilai ekonomi dengan cara yang juga menciptakan nilai bagi masyarakat dengan mengatasi kebutuhan dan tantangan mereka. Hubungan dengan bisnis inti CSR terpisah atau di pinggiran strategi operasi. Sedangkan CSV terintegrasi ke dalam strategi dan operasi bisnis inti. Lean Management. Lean Management bertujuan untuk menghilangkan pemborosan dalam konteks rantai pasok global atau logistik yang kompleks. Dua jenis fase yang paling sering ditemui adalah jenis fase utama, inventory berlebih, dan transportasi tidak perlu. Sedangkan peran filosofi just in time, produksi sesuai permintaan, dan mengurangi stok dan biaya transportasi. Strategi inti, strategi transnasional. Justifikasi strategi internasional bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara tuntunan efisiensi biaya global dan responsivitas lokal. PT Tekindo menghadapi tekanan biaya tinggi dari pesaing global berharga rendah, tetapi juga tekanan responsivitas lokal tinggi karena kebutuhan aplikasi dan preferensi desain yang unik di tiap negara Asia Tenggara.
Perusahaan juga ingin memaksimalkan skala ekonomi dari pabrik efisien di Indonesia. Efisien biaya. Strategi ini memungkinkan PT Tekno Indo untuk memaksimalkan efisien dari pabrik utama mereka di Indonesia. Responsivitas lokal. Strategi ini kemungkinan memungkinkan penyesuaian produk akhir untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal yang unik, aplikasi pembayaran, dan preferensi desain. Pembelajaran global. Strategi transnasional juga memungkinkan pengetahuan dan inovasi. Misalnya, desain untuk aplikasi pembayaran lokal Vietnam untuk dialirkan kembali dan diterapkan di negara lain, menciptakan keunggulan kompetitif jangka panjang. Implikasi operasional, pengelolaan produk atau desain, modularisasi produk. PT Tech Indo harus mendesain smartphone dan smartwatch mereka dengan arsitektur modular. Inti produk prosesor, baterai, perangkat keras utama. Distandarisasi dan diproduksi massal di pabrik Indonesia yang efisien. Namun, antarmuka, perangkat lunak, casing eksternal, desain lokal, dan modul yang berhubungan dengan aplikasi pembayaran lokal disesain dan diimplementasikan secara spesifik di masing-masing negara target, Vietnam, Thailand, dan Filipina. Manajemen rantai pasok, manufaktur hibrida. Menerapkan strategi manufaktur hibrida, PT Tech Indo akan mengirimkan komponen inti berbiaya rendah di Indonesia ke pabrik perakitan atau pusat finishing kecil di Vietnam, Thailand, dan Filipina. Proses perakitan akhir, software, flashing, dan packaging dilakukan secara lokal di Asia Tenggara. Ini menghemat biaya transportasi barang jadi yang lebih mahal, mengurangi inventory di pasar akhir, dan memastikan produk disesuaikan tepat sebelum dikirim ke lapangan. Medical Medicare Global. Analisis print. Kriteria intimitable sulit ditiru adalah sumber daya atau kapabilitas yang tidak dapat ditiru oleh pesaing karena berbagai alasan. Misalnya unik, biaya replikasi tinggi, atau kompleksitas historis. Yang pertama, formula obat blockbuster baru, obat Z, yang dipatenkan. Formula obat blockbuster yang dipatenkan. Jenis organisasi. Organisasi transnasional secara khas menggunakan tim proyek lintas fungsional, R&D, manufaktur, dan lintas batas dari berbagai anak perusahaan untuk mengembangkan produk global. Tantangan utama manajer proyek. Tantangan utama yang mungkin dihadapi manajer proyek dari tim global yang baru dibentuk ini, terutama yang berkaitan dengan perbedaan budaya kerja dan koordinasi lintas negara. Komplikasi budaya kerja dan gaya pengambilan keputusan. Anggota tim dari negara atau anak perusahaan yang berbeda kemungkinan memiliki budaya kerja yang kontras. Misalnya perbedaan dan hierarki, toleransi resiko, dan pendekatan terhadap konflik. Koordinasi jarak dan waktu, sinkronisasi operasi. Manajer harus mengelola koordinasi jadwal, handover
jaan, dan komunikasi antara zona waktu yang berbeda. Perbedaan ini dapat memperlambat proses pengembangan dan manufaktur. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.